Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Renggo di pembelajaran pemrograman aplikasi mobile. Jadi sekarang kita akan belajar tentang penggunaan fragment dan welcome screen ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang fragment. Jadi fragment itu adalah uh, mirip seperti activity tapi bisa diletakkan di dalam activity lain gitu. Seperti misalnya di sini saya sudah mengganti tampilan saya yang di sini di bagian fragment activity ini untuk tampilannya yang di sini. Nah, jadi activity-nya tuh isinya seperti ini saja. Dan di bagian sini kita menambahkan frame layout. Dimana nanti frame layout ini akan kita isi dengan fragment yang kita buat ya. Cara untuk buat fragment itu bisa klik kanan pada bagian di sini di Ringo Cafe ini. Nah, lalu nanti kita bisa pilih create new dan pilih yang fragment. Nah, di sini saya sudah buat home fragment dan profile fragment. Cara untuk pengimplementasiannya itu kita bisa buat sebuah activity dulu ya kawan-kawan. Lalu kita buat di dalam frame layout ini nih, kita tambahkan frame layout. Lalu di sininya kita buat sebuah function baru namanya replace fragment. Nah, tapi sebelum itu kita bakal tunjukkan bagaimana meletakkan fragment pertamanya, itu dengan cara seperti ini. Support fragment manager, begin transaction, habis itu replace fragment container dengan home fragment. Home fragment itu yang ini ya kawan-kawan, yang saya buat ini. Nah, isi dari home fragment itu home fragment. Oke, kita cari dulu ini. Nah, isinya itu seperti yang my activity dulu ya. Di sini saya copy aja bentuknya. Lalu nanti akan kita implementasikan di activity fragment ini di bagian sini ya. Nah, di bagian frame layout. Lalu di bawah sini saya menambahkan 3 image button. Ini button home, button search, dan button profile. Tapi untuk fragmentnya itu baru 2 ya kawan-kawan. Yang bagian home dengan yang bagian profile. Nah, selanjutnya cara memfungsikannya tadi ini ya. Nah, ini home fragment lalu commit ya. Itu untuk awalannya. Jadi yang terbuka pertama itu adalah home fragment. Dan lalu kita buat function juga untuk replace fragment. Jadi dia dari fragment yang satu bisa berganti dengan fragment yang lainnya, seperti berganti gitu ya. Di sini kita buat support fragment baik seperti tadi. Lalu kita replace fragment kontainernya dengan fragment yang dimasukkan. Transaction add to backstack null, lalu terakhir commit kembali. Ini add to backstack ini kayak ke belakang ya, ditimpa ya. Habis itu di commit seperti tadi. Di sini contohnya ini ya buttonnya, button home. Kita gunakan replace fragment, lalu kita masukkan aja nama fragmentnya.
Untuk button profile juga seperti itu, gunakan replace fragment juga. Oke, selanjutnya kita akan coba ya, kita cobain di sini. Nah, ini ya, dua ini seperti itu ya kawan-kawan. Untuk button logoutnya kan sebelumnya di main activity ya, saya pindahin ke dalam profile. Ini belum ada gambarnya ya, untuk searchnya belum ada. Lalu saya ingin bahas tentang bundle ya. Bundle ini seperti share preference. Jadi dia seperti mengirimkan variabel dari satu fragment ke fragment lain ketika ditekan. Seperti contohnya itu di button ini ya, tracer ya. Saya cobain. Kamu dapat kupon, ada teks muncul ya. Jika tidak menekan itu tidak ada teksnya. Hanya jika tekan tombol itu saja. Jadi cara membuat bundle ini, kita ke fragment, kita buat sebuah button ya, button tracer. Ini cuman percontohannya, mungkin nanti saya akan implementasikan pada detail dari item ini ya, seperti black cafe, kayak apa isi dari black cafe itu, seperti kopi kah, atau dia cara pembuatannya, atau yang ingredientnya gitu ya. Itu nanti ya. Lalu kembali lagi dengan ini tracer, buttonnya kita get dulu dengan find view by ID. Nah, untuk di fragment ini kita perlu menambahkan view di depan sebelum find view by ID, kawan-kawan. Lalu sini kita masukkan dulu profil fragment tadi ke sebuah variabel. Lalu kita buat bundle. Ini nanti kita gunakan. Setelah itu kita taruh kita akan taruh value ke bundle ini dengan kuncinya treasure, seperti yang di share preference ya kawan-kawan. Bundle put string, key-nya treasure, dan ini value-nya. Nah, kamu dapat kupon. Ini contohnya ya. Lalu di profil fragment tadi yang sudah kita ambil dari sini, nah itu kita tambahkan argumennya itu adalah bundle tadi ya. Lalu untuk berpindah dari sebuah fragment ke fragment lain, seperti ini kan dia berpindah nih, berganti fragmentnya. Itu kita gunakan ini activity s, contohnya fragment activity, apakah fragment activity. Lalu kita replace fragment. Jadi ini activity s, tandanya ini fragment activity, berarti apakah halaman ini masih halaman fragment activity. Lalu jika ya, kita akan replace fragment dari halaman ini yang dimana itu adalah dia dengan profile fragment tadi yang udah kita beri argumen bundle, sehingga pada profil fragment, di profil fragment ini kita ambil dulu ini contoh tampilannya ya. Bentar, untuk tampilannya ini, nah ini. Nah, di sini saya ada sebuah text view ya di sini bawahnya. Ini text view 1, nih text view 2 dengan nama hidden text. Nah, lalu dari hidden text tersebut
eh, tracer. Nah, ini kita ambil pakai find view by ID seperti biasa, tapi ditambahkan dengan view. Lalu untuk menambahkan mengambil value yang dari home tadi, kita akan buat sebuah variable baru. Apakah ada argumen? Jika ada, kita ambil yang key-nya tracer. Jadi value yang dari key tracer tadi akan masuk ke hidden tracer ini. Lalu kita ganti teksnya dengan hidden tracer yang ini tadi ya. Maka kamu akan tampil kamu dapat kupon seperti itu ya. Mungkin seperti itu aja untuk yang bagian fragment dan bundle ya kawan-kawan ya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana membuat welcome screen ya. Pertama kita akan membuat welcome screen activity-nya dulu. Lalu di sini kita akan menggunakan yang pertama itu ada view pager. Di sini kita menggunakan view pager 2. Terus selanjutnya itu ada dots indikator dari Tubunomo. Cara untuk bisa membuat ini adalah kita harus masuk ke dalam build Gradle KTS. Habis itu kita buat implementation com.tubunomo dots indikator. Nah, dengan begitu sekarang kita bisa menambahkan dots indikator dari Tubunomo ini ke dalam welcome activity kita. Selanjutnya itu kita akan membuat fragment lagi untuk welcome activity kita. Itu ada 3 fragment, welcome 1 fragment, lalu welcome 2 dan welcome 3 ya. Ini tidak ada isinya, maksudnya tidak ada untuk difungsikan. Di sini kita hanya membuat tampilan saja. Di sini seperti ini. Selamat datang di aplikasi Rengo Cafe. Ini yang pertama. Itu ada yang kedua dan ketiga, cuman tampilan juga. Lalu selanjutnya kita buat pager adapter. Nah ini untuk adapter pagernya ya kawan-kawan. Activity-nya itu di sini kita pakai welcome screen activity dan fragment listnya itu list fragment. Nanti ada kita buat ya. Selanjutnya itu kita kembali ke sini welcome screen activity. Jadi kita inisialisasikan dulu view pager, dash indikator dan buttonnya. Ini button skip dan button next. Lalu kita get dengan find view by ID. Setelah itu kita setup dulu view pagernya dengan pakai adapter ya. Di sini kita buat fragment list. Itu listnya ada welcome 1 fragment, welcome 2 fragment dan welcome 3 fragment ya dari sini. Setelah itu kita buat adapter. Di sini itu kita menggunakan pager adapter dengan this, maksudnya itu activity ini welcome screen activity dan fragment list yang di sini tadi pager adapter nih. Selanjutnya kita beri adapternya dari view pager tadi yang kita get. Kita tambahkan adapter, yaitu adapter yang kita buat tadi. Habis itu kita terapkan indikatornya. Untuk indikatornya tadi itu kita attach ke dalam view pager juga. Attach ini kayak menghubungkan gitu ya kawan-kawan. Lalu selanjutnya di button next kita buat perkondisian jika ditekan jika fragment yang ditampilkan itu adalah fragment terakhir. Ini artinya fragment terakhir. Bukan, maksudnya itu view pager kurang.
Oh, maksudnya itu eh, masih lebih kecil, bukan fragmen terakhir kawan-kawan, maaf. Eh, Masih lebih kecil, bukan fragmen terakhir. Kalau fragmen terakhir dia masuk ke else ini, dia finish welcome screen. Finish welcome screen ini kita dapat dari buat function ya kawan-kawan. Ini private function finish welcome screen, yang dimana dia akan masuk ke activity login. Karena kita buat welcome screen ini dari splash masuk ke welcome lalu ke login ya. Lalu di sini kita juga di sini ya tapi. Nah, kita tambah view pager current itemnya tambah 1, jadi dia akan berpindah. Setelah itu button skip ini kita langsung finish ya. Untuk button next ini nanti ketika sudah menjadi akhir, kita bakalan merubah dia tulisannya dari next menjadi finish ya di sini. Nih, kita buat dulu view pager register on page change callback. Ini untuk mengaktifkan pagernya. Lalu kita buat kondisi yang dimana kalau ini merupakan fragment terakhir, maka text button menjadi finish. Jika tidak, namanya jadi next. Dan untuk button skipnya itu kita hilangkan kalau sudah di terakhir ya. Lalu kita pakai itu di setelah splash screen. Splash screen. Nah, ini setelah dia delay, kita bakal ambil variabel dari share preference, yaitu dari user prefs. Kita ambil key-nya is login. Kalau key is loginnya itu 1, berarti dia artinya sudah login ya. Kalau dia sudah login, maka halaman ini tidak perlu ditampilkan, maka dia akan masuk ke dalam sini, langsung ke fragment activity tadi, yang dimana itu merupakan halaman pertama kita, halaman utama. Jika tidak, maka dia bakal masuk ke welcome screen dulu. Setelah itu dari welcome screen dia next atau dan finish, masuk ke dalam login. Mungkin kita coba dulu ya. Kita pakai HP saya. Tunggu sebentar. Oke, di sini sudah keluar ya welcome screen-nya. Selamat datang di aplikasi Rengo Cafe. Ini untuk fragment pertama. Selanjutnya, fragment kedua itu ini adalah aplikasi untuk Rengo Cafe. Ini cuma tampilan ya. Kita ambil dari fragment 1, 2 dan fragment 3. Nah, ini di bagian dot ini kita bisa beri warna juga ya. Warna aslinya itu kalau nggak salah biru atau abu-abu ya sebelumnya. Di bagian welcome creativity yang XML. Nah, ini ya, di bagian ini kita beri warna dot color dan selected dot color. Selected dot color ini berarti yang ini ya, warnanya lebih gelap. Ini dilihat di sini, ini lebih terang. Ini kita geser. Nah, di bagian nextnya, awalnya next kan, next, atau kita bisa skip. Nanti kita coba next dulu. Nah, nextnya menjadi finish.
pindah ke sini karena yang bagian skip tadi kita hilangkan, jadi dia merapat ke kanan gitu. Karena di sini kan dia ada constant ke arah skip ya. Nih constantnya ke arah skip. Jadi kalau nggak ada skipnya dia bakal ke kanan sini. Lalu kita coba finish, maka dia akan masuk ke login ya. Kita tutup dulu coba. Kita bakal coba yang button skipnya. Button skipnya itu sama aja isinya seperti finish. Dia akan langsung masuk ke login tanpa harus kita next dulu. Kan kita harus next dulu ya kalau mau ketemu finish. Nah, untuk skip ini kita bisa langsung tekan saja, dia langsung masuk ke dalam login. Nah, mungkin seperti itu ya untuk bagian welcome screen activity kita. Mungkin untuk video kali ini segitu dulu ya. Kita belajar bagaimana membuat fragment, lalu pelajari tentang bundle yang mirip seperti share preference, lalu terakhir kita mempelajari welcome screen menggunakan pager, adaptor, dan indikator juga. Nah, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.